Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, saat ini kita sedang bersama Al-Ustaz Sofyan Khalid Rurai LC, hafizahullah ta'ala. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah, barakallahu fiik. Mohon izin waktunya Ustaz, di sini kita akan sedikit berbincang-bincang santai Ustaz terkait dengan meminta masukan dan nasihat dari Ustaz. Yang pertama Ustaz, ini menyambung dari materi kajian yang tadi Ustaz, berkaitan dengan tauhid, yang mana tauhid ini kegiatan ma'ruf yang paling besar adalah tauhid dan mungkar yang paling besar adalah kesyirikan Ustaz. Nah, mohon nasihatnya pada kita Ustaz mengenai pentingnya mempelajari tauhid dan kenapa kita harus belajar tauhid ini Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Ilmu tauhid adalah ilmu yang paling penting, karena tauhid adalah hak Allah Azza wa Jalla yang maha agung, dan hak yang apabila kita tunaikan akan menjadi jaminan untuk kita selamat dari api neraka dan masuk ke dalam surga. Sebagaimana dalam hadis Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Hadis ini adalah sebuah hadis yang berbicara tentang hak Allah dan hak hamba. Rasulullah SAW bersabda, "Haqqullahi 'alal ibadi ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an." Hak Allah atas para hamba adalah mereka beribadah hanya kepadanya dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Maka hadis yang mulia ini memberi pelajaran kepada kita, inilah hak yang paling agung yang harus ditunaikan oleh seorang hamba, karena haknya Allah yang maha agung, yang maha besar. Apa hak Allah? Ditauhidkan dan tidak dipersekutukan. Kemudian Nabi SAW mengabarkan kepada kita apa hak kita sebagai hamba. Kata Nabi SAW, "Wa haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an." Adapun hak hamba atas Allah adalah Allah tidak akan mengazab orang yang tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Jadi subhanallah, mentauhidkan Allah adalah jaminan masuk surga. Meninggalkan dosa syirik adalah jaminan keselamatan dari api neraka. Jadi inilah sebabnya mengapa ilmu tauhid adalah ilmu yang paling penting untuk kita pelajari. Karena tauhid adalah kewajiban yang terbesar, sebaliknya dosa syirik adalah dosa yang paling besar. Wabillahi taufik. Baik, sebagaimana ilmu tauhid ini adalah ilmu yang paling wajib untuk dipelajari Ustaz. Maka bagaimana dengan penggiat-penggiat dakwah Ustaz? Apakah memang dakwah ini harus diprioritaskan tauhid atau dakwah yang memang harus memperebutkan kekuasaan dan lain sebagainya? Bagaimana Ustaz? Baik, betul sekali. Dakwah yang seharusnya kita utamakan adalah dakwah tauhid. Karena kita telah mengetahui tauhid itu adalah yang paling wajib, dan sebaliknya dosa syirik adalah dosa terbesar. Kalau begitu, mengajak kepada tauhid adalah yang paling wajib. Begitu pula melarang kesyirikan adalah yang paling wajib. Oleh karena itu, inilah dakwah seluruh para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Sebagaimana Allah kabarkan dalam surat An-Nahl ayat ke-36. "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an ibudullaha wajtanibut tagut." Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Setiap rasul menyerukan, "Wahai kaumku, sembahlah Allah yang satu saja dan jauhilah tagut, semua yang disembah selain Allah." Dan juga Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW, dakwah beliau dari awal sampai akhir selalu memprioritaskan tauhid. Makanya kata para ulama, kalau ada orang yang berdakwah namun dia tidak memprioritaskan urusan tauhid, maka dia telah menyimpang dari jalan Rasulullah SAW dan jalan yang ditempuh oleh seluruh para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Ya. Kemudian kalau kita sibuk dengan urusan politik
dan kita harapkan kita bisa menggapai kekuasaan dan mengabaikan tauhid, maka justru kita telah menempuh jalan yang sebaliknya. Justru tauhid itulah kunci kejayaan Islam, kunci kemenangan Islam. Ini sungguh sangat aneh. Meninggalkan kunci kejayaan, beralih kepada sesuatu yang lain. Ya, sebagaimana janji Allah. Perhatikanlah janji Allah dalam surat An-Nur ayat ke-55. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus solihat. Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang beramal soleh. Kepada siapa Allah berjanji? Kepada mereka yang merealisasikan dua perkara. Yang pertama iman. Dan iman yang paling tinggi adalah tauhid. Mengimani Allah sebagai Rabb dan satu-satunya yang berhak untuk disembah. Kemudian yang kedua amal soleh. Apa itu amal soleh? Amalan yang dibangun di atas dasar tauhid. Karena amalan yang tidak dibangun di atas dasar tauhid atau tercampur dengan kesyirikan akan terhapus. Berarti itu bukan amal soleh. Dan amal soleh itu juga adalah amalan yang mencontoh Rasulullah SAW. Jadi Allah berjanji kepada orang yang mengamalkan tauhid dan sunnah. Apa janji Allah? Ada 3. Yang pertama, la yastakhlifannahum fil ard kama stakhlafal ladzina min qablihim. Sungguh benar-benar Allah akan jadikan mereka berkuasa di muka bumi, sebagaimana Allah telah jadikan orang-orang yang beriman dan beramal soleh sebelum mereka berkuasa. Jadi ini caranya kalau mau menggapai kekuasaan, yaitu kekuasaan hanyalah anugerah yang Allah berikan kepada kita kalau kita sudah merealisasikan iman dan amal soleh. Makanya ayat ini juga mengajarkan kepada kita, yang harus kita jadikan target adalah bagaimana merealisasikan iman dan amal soleh pada diri kita dan pada orang lain, yaitu kita berdakwah kepada orang lain. Kemudian Allah berikan kekuasaan, bukan dibalik, mengejar kekuasaan untuk menerapkan iman dan amal soleh. Ini malah terbalik. Iya. Jadi ini janji Allah. Yang kedua, wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtadalahum, dan sungguh benar-benar Allah akan jadikan agama yang telah Allah ridhoi untuk mereka menjadi kuat, menjadi teguh. Allah akan kuatkan, Allah akan teguhkan agama yang telah Allah ridhoi untuk mereka. Maksudnya apa? Mereka bisa menegakkan syariat dengan baik. Allah berikan pertolongan. Jadi inilah kejayaan Islam, ketika kita merealisasikan iman dan amal soleh. Kemudian yang ketiga, wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna, dan sungguh benar-benar Allah akan gantikan rasa takut mereka menjadi aman sentosa. Lalu perhatikan lanjutan ayat, ya'budunani la yusyrikuna bi syai'an. Mereka tetap beribadah kepadaku dan tidak mempersekutukan aku sedikit pun. Inilah sifat-sifat orang yang Allah berikan pertolongan. Jadi nggak mungkin kita bisa menegakkan kekuasaan yang menerapkan syariat Allah kecuali kembali kepada tauhid dan sunnah, kembali kepada iman dan amal soleh. Ini jalannya. Siapa yang mengambil jalan lain, maka dia nggak mungkin bisa menggapainya. Dan jemaah sekalian, lebih berbahaya lagi ketika dakwah yang diutamakan oleh sebagian para dai adalah politik dan berusaha bagaimana mencari pendukung sebanyak-banyaknya agar partai mereka sukses atau calon yang mereka dukung itu berhasil, maka mereka dengan sadar atau tidak akan mengabaikan dakwah tauhid. Karena dakwah tauhid tidak mungkin berjalan bersama dengan dakwah yang berorientasi kepada kekuasaan dan mencari dukungan sebanyak-banyaknya. Sebab orang yang mendakwahkan tauhid, dia harus peringatkan, ini perbuatan syirik, yang itu perbuatan syirik. Ketika dia mengingatkan kesyirikan yang terjadi di masyarakat, mungkin banyak yang akan menolaknya, banyak yang akan memusuhinya. Terlebih lagi para pentolan yang mengajak manusia kepada kesyirikan, dia akan musuhi. Bagaimana mungkin dia bisa merangkul orang sebanyak-banyaknya untuk mendukung partainya atau calonnya berkuasa? Nggak mungkin. Dan faktanya demikian, jemaah sekalian. Orang yang berorientasi dakwahnya untuk mengumpulkan massa sebanyak-banyaknya, dia pasti mengabaikan dakwah tauhid.
Karena kalau dia mendakwahkan tauhid, mereka akan menolaknya. Mereka akan cap dia Wahabi misalkan. Atau mereka sebut radikal, ekstrim, keras. Mana mungkin dia dapat pengikut sebanyak-banyaknya. Jadi itulah kalau dakwah yang tidak menegakkan tauhid, tidak memprioritaskan tauhid, dia pasti menyimpang. Dia pasti menjerumuskan pada penyimpangan. Iya. Dan bertentangan dengan dakwah yang diserukan oleh para nabi dan rasul, begitu pula nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Demikian. Masya Allah. Baik, ini ketika kita mempelajari tauhid, Ustaz, banyak terus mempelajari tauhid, muncul syubhat, Ustaz, di antara kita bahwasanya ada sebagian yang mengatakan kenapa antum-antum sekalian ini terus duduk untuk mempelajari tauhid, sementara umat-umat non-muslim yang sudah berhasil berbulan kemudian melakukan penemuan-penemuan ini dan itu, kenapa umat Islam ini kok terus saja mempelajari tauhid dan lain sebagainya? Itu gimana, Ustaz? Ini tapi syubhat itu. Sebagaimana telah kita jelaskan tadi, tauhid itulah kunci kejayaan umat Islam. Umat Islam itu bisa berjaya karena Allah Azza wa Jalla memberikan pertolongan. Bukan karena mereka punya teknologi yang modern, bukan karena mereka jumlahnya besar, bukan karena militer mereka kuat, bukan karena itu. Allah sudah memberikan pengajaran dari pengalaman di perang Hunain, surat At-Taubah ayat ke-25. Wa yauma Hunain idz a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'an. Ingatlah perang Hunain. Ketika kalian takjub dengan banyaknya jumlah kalian, maka itu tidak menolong kalian sedikit pun. Jadi banyaknya jumlah, kuatnya persenjataan, majunya teknologi kita, bukan itu yang menolong kita. Yang menolong kita adalah iman dan takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla. Bukan berarti kita mengabaikan teknologi modern, tidak. Silahkan, tidak ada larangan dalam syariat. Tapi itu bukan sebab utama kita menggapai kejayaan. Lihat apa yang telah diraih oleh orang-orang yang menggapai teknologi modern itu. Kerusakan akidah, kerusakan moral, kerusakan dalam ibadah. Karena mereka hanya mengejar dunia dan lupa dengan akhirat. Yang lebih parah lagi, sudah nggak punya teknologi modern, nggak juga belajar ilmu agama. Seperti orang yang ngomong tadi mungkin. Iya. Jadi jemaah sekalian, sebab kemenangan umat Islam pada keimanan dan ketakwaan mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Perhatikanlah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tabaya'tum bil 'ainah wa akhadtum adnabal baqari wa raditum bizar'i sallallahu alaikum dhullah." Kalau kalian telah melakukan jual beli dengan cara inah dan kalian memegang ekor-ekor sapi dan ridho dengan pertanian, maksudnya cinta dunia. Jual beli dengan cara inah, cara riba. Kemudian cinta dunia, dan kalian meninggalkan jihad, maka Allah akan timpakan kehinaan kepada kalian. Jadi Nabi SAW mengabarkan kepada kita sebab kehinaan kita karena kita bermaksiat kepada Allah dan meninggalkan kewajiban. Kemudian lihat apa solusinya. Kata Nabi SAW, la yanzi'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum. Allah tidak akan menghilangkan kehinaan kalian sampai kalian kembali kepada agama kalian. Ini solusinya, kembali kepada agama kita. Bagaimana caranya kembali kepada kita? Tidak ada jalan lain kecuali dimulai dengan menuntut ilmu. Nggak mungkin. Bagaimana caranya kita kembali kepada agama kita kalau tidak menuntut ilmu? Menuntut ilmu, itulah kuncinya. Makanya Nabi SAW menegaskan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh satu jalan untuk mempelajari ilmu agama, maka Allah Azza wa Jalla akan memudahkan baginya jalan masuk surga. Jadi ini kuncinya, menuntut ilmu agama. Setelah itu diamalkan, setelah itu didakwahkan. Inilah kunci kejayaan umat. Sekali lagi, tidak terlarang, boleh, dan bahkan sangat bagus, penting kita mempersiapkan sesuatu yang sifatnya materi, teknologi, kekuatan materi, dan lain-lain. Tapi itu bukan sebab utama. Sebab utama kejayaan Islam adalah dalam keimanan dan ketakwaan mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam. Wallah.
Baik, berkaitan dengan ini Ustaz, untuk dipelajari Ustaz, mungkin ada rekomendasi kitab-kitab yang berkaitan dengan akidah dan tauhid yang untuk awal sampai hingga bertahap. Baik. Apa aja, Ustaz? Untuk belajar tauhid dari kitab dasar, para ulama biasanya menasihatkan dimulai dengan kitab Thalathatul Usul wa Adillatuha. Setelah itu meningkat kepada kitab tauhid. Setelah itu meningkat lagi kitab Al-Qawaidul Arba'. Kemudian kitab Nawaqidul Islam. Jadi 4 kitab ini, Thalathatul Usul, Kitabut Tauhid, Al-Qawaidul Arba', kemudian Nawaqidul Islam. Kemudian setelah itu Kashfus Syubhat. Dan 5 kitab ini kebetulan penulisnya satu, Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Tetapi yang mensyarah kitab beliau sangat banyak. Sangat banyak para ulama sejak buku ini ditulis mensyarah, menulis penjelasan tentang buku ini. Iya. Jadi bisa kita dapatkan penjelasan-penjelasan para ulama. Tapi yang lebih penting, kita siapkan kitabnya, kita baca, kita berusaha hafalkan, kemudian kita duduk di majelis ilmu para ustadz yang menjelaskan kitab tersebut. Itu yang lebih bagus. Nah, perlu juga saya ingatkan, belajar yang serius itu dimulai dengan niat yang ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, mendengarkan, menyimak dengan baik. Mendengarkan dan menyimak dengan baik. Jangan berbicara, diam. Dengarkan dan simak baik-baik. Yang ketiga, berusaha memahami. Yang keempat, mencatat. Yang kelima, menghafal. Yang keenam, mengamalkan. Yang ketujuh, mendakwahkan. Inilah proses belajar. Ini yang disebut dengan maratibul ilm, tahapan menuntut ilmu. Kalau betul-betul serius menuntut ilmu. Iya. Jadi untuk pemula, ini kitab-kitab yang dianjurkan, disertai dengan penjelasan-penjelasan para ulama terhadap kitab ini. Iya. Kemudian juga di samping mempelajari kitab tauhid tentunya saya sangat menganjurkan untuk mempelajari bahasa Arab dan mulai memperbaiki bacaan Al-Qur'an. Kalau bacaan Qur'annya sudah bagus, maka mulailah menghafal surat-surat pendek. Mulai menghafal surat-surat pendek. Dan bahasa Arab itu sangat penting sekali. Kita nggak mungkin bisa mendalami ilmu agama kalau kita tidak menguasai bahasa Arab. Iya. Dan juga tidak lupa tentunya kita belajar cara ibadah sehari-hari. Bagaimana wudhu yang benar, bagaimana sholat yang benar. Kemudian jangan lupa juga sangat penting, bagaimana berakhlak mulia. Maka saya sarankan untuk mempelajari kitab Al-Adabul Mufrad yang disusun oleh Imam Al-Bukhari. Barangkali demikian, wallahu alam. Baik Ustaz, ini Ustaz. Namun kalau kajian kitab, itu fenomena di antara kami itu, kalau kajian kitab itu yang hadir nggak serame seperti kajian tabligh akbar dan tematik Ustaz. Baik. Bahkan kalau misal memang kajian kitab pertemuan 1, 2, 3, 4, 5 itu rame Ustaz, tapi ke belakangnya semakin lama semakin mendalam pembahasannya itu semakin jarang yang hadir Ustaz. Nah, sementara ketika kajian tematik, tabligh akbar itu yang hadir Masya Allah Ustaz. Baik. Yang pertama, itu terjadi karena saudara-saudara kita, para penuntut ilmu, belum memahami pentingnya mempelajari kitab. Mulai dari kitab-kitab dasar, pertengahan, dan tingkat tinggi. Itulah yang akan menguatkan kemampuan ilmiah kita. Apa pentingnya kemampuan ilmiah ini jamaah sekalian? Agar kita bisa mengamalkan dengan baik dan bisa mendakwahkan. Dan apabila datang kepada kita serangan syubhat, kita punya benteng yang kuat. Karena kita punya taksil ilmi. Ilmu yang mendalam, yang mendasar. Dari dasarnya kita kuasai, pondasinya kuat. Sehingga kalau datang syubhat-syubhat, kita tidak mudah digoncang oleh berbagai macam syubhat ini. Apalagi di era sekarang, di era medsos, banyak syubhat bertebaran. Kalau kita tidak punya taksil ilmi, pondasi ilmu yang kuat,
maka dengan mudahnya kita terpengaruh. Ini pentingnya. Ini pentingnya menguasai ilmu itu dari dasar. Ya, agar kita bisa mengamalkan dengan cara lebih baik, bisa mendakwahkan dan punya benteng yang kuat yang melindungi kita dari berbagai macam syubhat tersebut. Ya. Jadi ini yang belum dipahami oleh kawan-kawan kita yang menuntut ilmu. Maka ini harus dipahamkan kepada saudara-saudara kita. Ya. Mengenai penuntut ilmu ini, Ustaz. Jujur kita saat ini sedang terjadi fitnah, Ustaz, di kalangan penuntut ilmu dalam masalah tahdir mencadir dua ustaz ahli sunnah, Ustaz. Nah, di era medsos ini sangat ramai, siapapun bisa memposting suatu kutipan dari ustaz, potongan dari ustaz mengenai ustaz fulan. Itu jujur kita yang teman-teman yang masih awam, Ustaz, mungkin bingung menanggapi fitnah yang seperti ini dan bagaimana cara mensikapinya. Mungkin kalau teman-teman yang udah lama, mungkin masalah khilafiyah di antara ulama yang saling mentahdir itu mungkin udah bisa mensikapi. Baik. Gitu. Bagi yang awam ini, Ustaz. Baik. Bagaimana nasihatnya? Apabila sesama ustadz ahlus sunnah, kita kenal mereka ahlus sunnah karena mereka berpegang teguh dengan prinsip-prinsip sunnah, tidak menyelisihi akidah ahlus sunnah, dan mereka saling mentahdir. Maka jemaah sekalian, pernah ditanyakan pertanyaan yang mirip dengan ini kepada Syekh Profesor Dr. Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullahu ta'ala. Kata beliau, pertama, kita harus tetap memuliakan para da'i, para ustadz atau para ulama ahlus sunnah yang saling mentahdir itu. Karena selama dia masih ahlus sunnah, apalagi dia seorang da'i, seorang ustadz, seorang ulama, wajib bagi kita untuk memuliakan dan mendukung dakwahnya kepada kebenaran. Karena jemaah sekalian, merendahkan dan menjauhkan umat dari seorang da'i ahlus sunnah, ini bahayanya besar sekali. Ini sama saja menjauhkan umat dari kebenaran. Kemudian bahaya yang lain, akan menjadikan orang-orang yang baru ngaji atau mau ngaji salah sangka dengan ahlus sunnah. Mereka pikir memang seperti itu, kalau mau jadi ahlus sunnah harus saling bermusuhan antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, kita sebagai penuntut ilmu, jangan kita tampakkan kepada manusia adanya permusuhan-permusuhan seperti ini. Kita harus tetap memuliakan. Kita harus tetap memuliakan orang-orang yang berilmu. Bukankah Allah telah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah telah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian, dan Allah mengangkat lagi lebih tinggi derajatnya orang-orang yang berilmu di antara kalian. Artinya apa? Allah muliakan orang-orang yang berilmu. Maka kita pun seharusnya memuliakan orang-orang yang berilmu. Mungkin ada ustadz yang mentahdir dan dia salah dalam hal ini, tapi kita berikan udzur. Karena jemaah sekalian, kalau setiap guru kita yang bersalah langsung kita tinggalkan, nggak ada yang tersisa. Nggak akan ada yang tersisa. Siapa yang tidak pernah berbuat salah? Maka selama dia ahlus sunnah, tetap kita muliakan, tetap kita mendukung majelisnya, tidak memboikotnya, tidak mentahdirnya. Ya, ini yang pertama, tetap kita muliakan. Kemudian yang kedua, kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullahu ta'ala, seorang penuntut ilmu itu hendaklah dia tidak taklid. Hendaklah dia tidak taklid. Jangan sampai dia berprinsip karena yang mentahdir adalah ustadznya harus dia dukung, atau karena seorang ustadz mentahdir ustadznya maka ustadz itu harus dia musuhi. Enggak seperti itu. Itu bukan sikap penuntut ilmu. Penuntut ilmu itu adalah dia memandang dengan ilmu, dia pelajari, dia lihat tahdirnya itu sesuai dengan kebenaran atau tidak. Jadi dia tidak taklid.
Kalau sesuai dengan kebenaran dia ikuti, tidak ada celaan atasnya. Kalau bertentangan dengan kebenaran, dia jangan khawatir menyelisihi siapapun yang bertentangan dengan kebenaran. Tapi sekali lagi, tetap dalam koridor memuliakan. Kemudian yang terakhir, tentang masalah tahdir mentahdir ini yang ingin saya nasihatkan adalah jangan menyibukkan diri dengan hal tersebut. Dan saya yakin seluruh da'i ahlus sunnah, seluruh ulama ahlus sunnah, termasuk yang saling mentahdir itu sekalipun, mereka semuanya sepakat. Umat Islam, para penuntut ilmu harus sibuk dengan ilmu. Bukan sibuk dengan saling tahdir mentahdir. Jangankan saling mentahdir antara ahlus sunnah, mentahdir kepada ahlul bid'ah saja bukan termasuk manhaj ahlus sunnah kalau kita sibuk dengan itu. Ini penjelasan Asy-Syaikh Profesor Dr. Muhammad Bazmul hafizahullah ta'ala. Beliau katakan, bukan termasuk manhaj ahlus sunnah wal jamaah menyibukkan diri dengan perkara tahdir. Setiap hari tahdir, setiap hari tahdir. Atau kebanyakan waktu kita berbicara urusan tahdir. Ini akan merusak umat. Kesibukan kita yang utama adalah menuntut ilmu, mengamalkan dan mengajarkan, terutama tauhid. Beliau berikan contoh, Imam Ahmad rahimahullah, beliau punya buku tebal sekali, Musnad Ahmad. Lalu beliau tulis buku kecil, Ar-Raddu 'alal Jahmiyah, bantahan kepada Jahmiyah. Buku kecil saja, tapi tentang ilmu, beliau tulis buku tebal sekali. Imam Al-Bukhari rahimahullah, menulis kitab Sahih Al-Bukhari, tebal sekali. Kemudian beliau tulis buku kecil, Khalqu Af'alil Ibad, untuk membantah golongan Qadariyah. Begitu para ulama dahulu, ini manhaj para ulama ahlus sunnah, menyibukkan diri dengan ilmu dan sekali-sekali membantah golongan ahlul bid'ah atau sesuai dengan kebutuhan. Jadi bukan kita sibukkan masyarakat dengan saling bantah-membantah, sibukkan dengan ilmu. Ya. Kemudian kalau ada orang baru ngaji, lalu dia malas lagi ngaji karena ustadznya saling membantah, maka kita ingatkan dia, ya akhi, ustadz-ustadz itu manusia biasa. Mereka bisa benar, mereka bisa salah. Kalau benar kita ikuti, kalau salah jangan diikuti. Jangan sampai dia berpaling dari majelis ilmu menuju kepada majelis-majelis yang bisa menyesatkan dia. Kemudian kita ingatkan dia, yang diteladani kita kan sebenarnya, yang harus kita teladani kan sebenarnya Nabi SAW dan para sahabat, bukan orang-orang yang hidup sekarang. Kalau mereka salah, jangan kita ikuti. Kalau mereka benar, kita ikuti. Jadikan teladan kita Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Sekali lagi, jangan menyibukkan diri dengan perkara tahdir tersebut, tetapi sibukkan diri dengan ilmu. Subhanallah, banyak sekali ilmu yang belum kita pelajari. Dan betapa banyak saudara kita yang butuh ilmu, yang itu yang lebih mereka butuhkan. Apalagi di medsos, banyak orang-orang awam membaca. Sebarkan ilmu, bukan sebar perkara saling tahdir mentahdir. Ya, jangan itu yang disebarkan. Wallahu alam. Baik, yang terakhir Ustaz, ini alhamdulillah di Surabaya ini kan banyak ini Ustaz, apa namanya, komunitas-komunitas dan aktivis-aktivis dakwah Ustaz. Mungkin sedikit nasihat untuk kami Ustaz, bagaimana kiranya untuk sama-sama kita ini berjuang untuk mendakwahkan agama Islam ini, terutama tauhid dan sunnah Ustaz. Nasihat untuk kita Ustaz. Baik. Pertama saya nasihatkan untuk lebih semangat lagi menuntut ilmu, mengadakan majelis-majelis ilmu dan menghadiri majelis-majelis ilmu tersebut. Ini yang harus menjadi kegiatan utama kita. Karena di mana ilmu itu tersebar, maka kebaikan juga akan tersebar dan keburukan itu terminimalisir. Jadi ini yang harus dijadikan sebagai fokus utama kegiatan untuk setiap orang yang mau terjun dalam dunia dakwah. Maka majelis-majelis ilmu inilah yang harus dia ramaikan. Oleh karena itu, bagi kawan-kawan yang baru hijrah, pilihlah para guru yang betul-betul mengajarkan ilmu
berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW sesuai pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di Surabaya ini alhamdulillah banyak ustadz kita seperti Ustadz Mubarak Bamu Alim, Ustadz Abdurrahman Thayyib, Ustadz Fadlan Fahamsyah, dan lain-lain. Hafizahumullahu jami'an. Nah, ini yang paling penting, memilih guru. Salah satu sebab terbesar kegagalan dalam berhijrah adalah salah memilih guru. Maka ini yang harus kita arahkan kawan-kawan kita agar tidak salah memilih guru. Banyak orang yang gagal hijrahnya gara-gara gurunya. Hijrah dia dari maksiat malah kepada syubhat. Oleh karena itu, termasuk cara berdakwah yang sangat baik, ajaklah saudara-saudara kita menghadiri majelis ilmu. Menghadiri majelis ilmu. Jadi berdakwah itu nggak harus kita pintar ceramah. Nggak harus kita pintar ceramah. Bahkan nggak harus kita sampaikan langsung. Kita mengajak orang menghadiri majelis ilmu, itu juga termasuk berdakwah. Dan bahkan kita mungkin mendapatkan pahala yang sama dengan ustadznya. Karena kita menjadi sebab orang datang ke majelis ilmu. Begitu pula menjadi panitia-panitia kajian, termasuk meliput kajian dengan video, dengan medsos, untuk kita kemudian sebarkan. Kita akan dapatkan pahala yang sama dengan ustadznya. Dan ustadz juga nggak mungkin bisa berdakwah kalau tidak ada yang membantu. Ketika malaikat Jibril datang bertanya kepada Nabi SAW tentang Islam, iman dan ihsan, Nabi SAW menjawab. Setelah malaikat Jibril pergi, beliau bersabda, hadza Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Yang tadi itu malaikat Jibril datang kepada kalian untuk mengajarkan kepada kalian agama kalian. Padahal yang mengajar siapa? Rasulullah SAW. Tapi malaikat Jibril menjadi sebab. Jadi saya nasihatkan kepada ikhwan sekalian, ajak sebanyak-banyaknya kawan-kawan kita menghadiri majelis ilmu. Kemudian menuntut ilmu lebih serius. Hendaklah semua punya kitab dan bawa catatan. Dan lebih bagus lagi kalau yang mau dibahas itu sudah dibaca duluan. Kemudian kalau muncul di benak pertanyaan-pertanyaan, catat, persiapkan untuk ditanyakan kepada ustadz. Kemudian catat faidah-faidah yang disampaikan ustadz. Kemudian hafalkan dalil-dalil yang telah kita pelajari. Paling tidak dalil yang tertera dalam kitab. Ini baru namanya belajar. Dan insya Allah akan bermanfaat bagi kita di masa depan kelak. Iya. Jadi mungkin itu yang saya nasihatkan untuk semangat belajar, untuk semangat menuntut ilmu. Karena kini kunci segala kebaikan. Sebagai penutup, saya sampaikan hadis Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah akan pahamkan dia dengan agama. Jadi ilmu agama, kita belajar agar kita memahami agama, inilah kunci segala kebaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.